down gitu ya. langsung Seolah-olah membatalkan semuanya, padahal beritanya udah naik, kami naikkan. Yang Bener. kecewa siapa? Saya yang rugi ibaratnya, Bang. banget. Halo Mas Ical, apa kabar? Halo Bang, baik. Alhamdulillah. Ya benar. Sebelumnya itu saya mau nanyakan apa nama Mas Ical ini sebenarnya namanya siapa? Karena kan saya taunya kan dari dulu ya, dulu namanya saya taunya Ical karena dari Ical Manajemen. Nama aslinya siapa sih sebenarnya? Sebenarnya nama saya tuh Fahrijal Syam. Fahrijal Fahrijal Syam. Jadi waktu sekolah dulu teman-teman pada manggilnya Ical gitu. Mungkin lebih singkatnya kali ya. Singkatnya gitu. Oh, iya. Jadi familiarnya sampai sekarang tuh Ical. Ical, memang panggilannya Ical ya. Ical. Sebenarnya kalau dari keluarga sih manggilnya Rijal. Oh, juga, Rijal. Iya. Rijal juga. Rijal juga ada. Ada yang manggilnya Fahri juga. Fahri. Jadi banyak. Jadi namanya banyak berarti Iya, ya. benar. Tapi yang lebih dikenal mungkin Ical. Benar, karena kan orang tahu, apalagi ngambil nama Ical Manajemen kan. Iya, nama manajemennya Ical. Jadi orang pasti taunya Ical gitu kan. Iya, benar. Terus boleh tahu nggak, maksudnya profesi sebelum, saya kan taunya Ical ini kan apa ya, IO ya sebenarnya ya. Iya, IO-nya itu Bang ngesampingan sih sebenarnya. Sampingan. Cuman pekerjaan saya itu seorang perawat. Perawat? Iya. Oh, berarti dua dong profesinya, dua dong berarti. Iya, saya dari 2008 sampai 2011 itu kuliah ambil keperawatan. 2012 tuh saya udah diterima di AWS, Rumah Sakit AWS. Jadi awalnya langsung di situ? Langsung di situ, sampai sekarang. Oh ya, terus kenapa sampai kok tiba-tiba misalnya tercetus maksudnya mau bikin IO gitu, gimana? Karena kan dulu saya suka nih Bang, suka ikut-ikut event model juga kan, saya kan dulu model juga nih. Oh berarti model juga. Oh iya kan sekarang ya, berarti ya. Dulu kan badan saya ini masih kurus juga. Oh iya. sekarang gimana? Oh iya. Tapi tetap gagah kok Mas. Belajar dari pengalaman. Gimana sih cara bikin event? Nah dari situ tahun 2013 awalnya. 2013. Itu mulai awalnya. Tapi masih ikut sama orang nih, saya jadi masih panitia. 2014 baru berani bikin sendiri. Coba-coba, alhamdulillah mulai dari situ udah ada nih yang mau ikut, walaupun perdananya nggak banyak ibaratnya kan, tapi alhamdulillah lah sukses gitu lah Bang. Sukses. Nah, jadi dari 2014 tuh bikin sampai sekarang keterusan deh. Sampai sekarang. Benar. Tapi kan bagus juga kan, salah satu ini kan buat Samarinda paling tidak IO-nya semakin ini kan, karena IO itu sebenarnya juga sangat-sangat satu profesi yang sangat-sangat baik lah, sangat-sangat ini. Dan kemudian kenapa sampai kok perawat, apa hubungannya ya? Maksudnya seperti itu. Itulah Bang yang namanya hobi. Kita kan nggak bisa prediksi hobi kita nih ngapain, mau apa, karena kan namanya saya ini orangnya suka cari kesibukan. Nah, gitu kan. Kenapa ngambil IO ya? Karena dulunya punya pengalaman di basic itu gitu. Di basic itu, tapi tidak, maksudnya tetap juga pengen jadi, maksudnya pengen perawat gitu ya. Ya, perawatnya berarti pengen kan, dua-duanya dong. Enggak, maksudnya kan perawatnya memang pekerjaan tetapnya nih. Walaupun masih honor ya nggak apa-apa sih. Iya benar. Tapi pernah nggak terpikir misalnya, saya pengennya fokus aja di satu aja profesi ini, misalnya saya pengennya IO aja, atau saya pengennya di perawat aja, mungkin rada jenuh atau gimana gitu. Awalnya mikirnya gitu Bang, saya harus milih antara perawat atau IO. Bener. Cuman kalau saya ngambil IO, lepas dong ibaratnya apa yang sudah saya rintis dari awal gitu ya. Bener. Ibaratnya saya kuliah capek-capek, ibaratnya masa saya tinggalin sih, kan nggak mungkin. Nah, tapi itu juga mungkin di samping hobi kali ya. Hobi Bang, benar. Oh benar. Iya. Sama, karena kan kadang-kadang juga ada orang itu mungkin profesinya misalnya pengusaha, tapi karena di saat ini tiba-tiba pengen sambil profesi yang lain, mungkin awalnya misalnya dulunya pernah seni atau akhirnya terbawa sampai tua gitu ya. Awalnya tuh Bang coba-coba aja kalau nah awalnya coba-coba sampai sekarang kan keterusan tuh. Jadi tiap tahun merintis tuh kan pengalamannya ini beda-beda Bang. Benar. Kalau kita tidak mencoba, kapan lagi ibaratnya. Benar sih, benar. Jadi tiap tahun tuh ada aja ininya, apa sih namanya tuh, siklusnya gitu ya. Misalnya pergantian. Atau benar. Terus awal ikut
modeling itu boleh nggak nanya? Maksudnya? Oh itu masih waktu SMA bang. Waktu SMA. Oh berarti udah. Waktu 2000. Senior juga berarti. 6, ya? Oh benar. 2006 sampai 2010. Saya ikut-ikut tuh model bang. Waktu saya masih langsing sih bang. Oh langsing. SMA gitu ya. Benar. Pernah maksudnya juara apa aja sih yang pernah dicapai waktu itu? Maksudnya didapat? Walaupun nggak pasti banyak ya. Ibaratnya walaupun nggak pernah, bukan nggak pernah sih ini juara 1 pernah. Cuman yang paling berkesan tuh kan dulu bang ada mall salah satu di Samarinda nih. Dia tuh kan ngadain kayak kontes pemilihan gitu bang. Nah itu dulu di Samarinda tuh itu kontes paling tinggi bang. Paling tinggi di atasnya kalau saya nilai sih di atasnya Duta Wisata karena hadiahnya lebih besar. Oh hadiahnya lebih besar. Di atas dari Duta Wisata itu mungkin kurang lebih Jakarta kali ya, misalnya Bang None gitu, bukan bang, dia boleh sebutin nggak ini? Boleh. Silakan, namanya itu pemilihan bintang SCP. Oh iya. Jadi benar. Dulu SCP punya agenda tahunan. Saya sempat ikut dari 2006. Dia kan kayak audisi gitu bang. 2006 ikut audisi, saya nggak lolos nih. Nggak lolos pertamanya? Dari pertamanya ikut. Nah, jadi kan saya ini belajar tahun depan saya harus lolos nih. Apa yang kurang saya waktu audisi? Benar. Jadi pas ngelihat teman-teman nih, oh mungkin kalahnya di bakat kali ya. Bakat. Selama setahun tuh saya belajar bang bakat. Jadi setahun itu benar-benar biasa pokoknya. Biasa bakatnya. Tapi tambah semangat ya jadinya. Tambah semangat jadinya. Nah, 2007 ada lagi nih dia pemilihannya. Alhamdulillah rezeki saya masuk finalis. Langsung dapat finalis. Finalis, masuk 10 besar 10 putra. Nah, ya udah dari situ ketagihan jadinya. Akhirnya jadi sering juara. Berarti keterusan jadinya udah. Nah, dari situ bang. Tapi kan alhamdulillah akhirnya tercetuslah mau bikin IO gitu ya. Nah, belajar dari pengalaman kan bang. Saya bilang kalau kita tidak mencoba, kapan lagi gitu. Bener banget. Karena kan satu profesi itu kadang-kadang sebenarnya awalnya itu maksudnya tidak disangka-sangka ya. Mungkin awalnya kita ikut misalnya sama orang atau apa, akhirnya kok malah keenakan jadinya ya. Seperti mungkin Mas Ical ya. Awalnya jadi peserta misalnya tiba-tiba kok kepengen di balik layar. Tapi mungkin IO ini kan pasti punya suka duka ya maksudnya ya, apalagi saat sekarang kan. Maksudnya ada ndak suka duka, maksudnya hal terburuk atau mungkin hal terbaik. Hal terburuk dulu deh yang pertama. Benar. Maksudnya apa kira-kira? Terburuknya itu mungkin gini bang ya, tiap event kan beda-beda nih. Benar. Kadang tiap event nih ada yang ibaratnya bukan dari kaminya sih, mungkin dari pesertanya bang ya. Kadang kan kalau anaknya tidak menang pasti protesnya larinya ke kami. Benar banget. Buruknya tuh di situ bang, sistem dunia model tuh bang. Benar sih. Jadi itu mungkin bagi para pendengar nih ya. Benar. Kalau bisa terimalah kekalahan. Iya benar. Gitu. Jangan kami yang langsung protes gitu karena kan keputusan kan sama juri, bukan bener kami banget, bang. Bener kayak banget. Gitu. Nah itu aja sih bang. Kadang dukanya tuh tiap event ada yang protes lah, nggak terima kalah lah. Saya kan ibaratnya sebagai penyelenggara aja nih. Benar. Bukan saya yang menilai ibaratnya. Benar banget. Karena kan semua ada di tangan juri dan keputusan juri tidak bisa diganggu gugat. Benar banget. Jadi dukanya bang ya. Dukanya di situ. Maksudnya pokoknya sering apalagi sama ibu-ibu ya. Mungkin pernah dikeroyok kali ya. Ini kamu nih anak dikeroyok sih bang. Protesnya itu bang. Protesnya nggak sehari bang. Sampai panas kuping kali. Bahkan seminggu tuh mungkin ada saking nggak terima anaknya kalah gitu bang. Pasti dendam pokoknya. Pasti dendam lah. Jadi pernah nggak misalnya ada orang dendam kayak itu, terus Mas Ical nih misalnya berusaha untuk baik-baikin atau misalnya WA kah, chatin misalnya, Mbak mohon maaf ya seperti ini, pernah nggak ada terjadi? Pernah sih bang, karena mereka nggak mau dengar alasan kita gitu bang. Intinya kami tuh salah di mata mereka. Pokoknya salah lah. Iya. Jadi kami yang kayak diintimidasi gitu. Padahal seharusnya kalau itu kata orang kan kegagalan adalah tonggak keberhasilan. Yang mudah-mudahan maksudnya mungkin mereka harus belajar dari situ bahwa gagal tuh pasti punya hal yang mungkin harus lebih diperbaiki lagi. Begitu kali ya. Mungkin lebih tepatnya keberhasilan yang tertunda. Benar. Nah, kalau dukanya bang, awal saya buat event model-model yang lebih dikenal itu waktu 2017 bang. 2017. Nah awal saya bikin event perdana ada
putra dan putri gitu. Nah dari situ mulai naik nih. Mulai dikenal banyak orang. Iya. Nah, dari 2017 tuh merembet sampai ke event kayak Putri Muslimah. Nah, bener. Dari situ itu kan salah satunya aja. Salah satunya. Dari situ saya ya ada yang ngajak kerja sama Bang. Ibaratnya kayak kantor mana gitu. Masih Cal buatin dong event. Oh iya, mau event apa? Disebutin aja anunya kantornya enggak apa-apa. Kantor Basnas dulu tuh Bang. 2017. Nah dari situ mulai nih saya bikin event, mulai rame di situ. Kami bikin rame. Mulai dikenal. Tambah semangat nih Bang. Dari 2017 berhasil udah bikin Putri Muslimah. Ketagihan kan Bang. Alhamdulillah bener. Sudah dikenal sama orang. Kan butuh 2018 kan butuh wajah baru nih. Benar. Kenapa kita nggak gagas baru lagi? Benar sih. Jadi kepikiran bikinlah yang angkatan 2018. Tapi tidak kerjasama sama yang 2017 ya, karena kan dia cuman sebatas kerjasamanya pada tahun itu aja. Benar, pada tahun itu ya. Jadi pas saat 2000 sebenarnya boleh cerita nggak nih? Boleh. Awalnya Putri Muslimah tuh Bang bukan Putri Muslimah Samarinda. Terus? Putri Muslimah Basnas namanya. Basnas. Iya, karena kan kerjasamanya Basnas kan. Benar. Jadi bikinlah nama Putri Muslimah Basnas. Itu rame tuh Bang. Banyak yang daftar. Benar, alhamdulillah ya. 2018 saya bikin, Basnas ibaratnya lepas tangan. Bukan lepas tangan sih, udah stop kontraknya. Jadi saya rubah lah namanya Putri Muslimah Samarinda. Akhirnya boleh dibilang Mas Ical yang saya handle sendiri. Nah, 2018 masih ada nih peminatnya, ya udah kita lanjut nih. Bener. Sampai kita pertemukan juaranya. 2019 banyak lagi yang DM saya, kapan lagi dibuka pendaftaran. Bener nah, ya. Pas 2019 tambah semangat nih Bang. Iya bener. Sudah dikenal dilirik nih sama ibaratnya petinggi Samarinda lah. Bener. Udah orang politik kali, bukan? Bisa dibilang kali ya Bang. Yang jelas ya. Ya, di silent aja. Iya benar. Nah, sudah dilirik, tambah semangat nih. Kita bikin lebih wah lagi nih. Alhamdulillah tempatnya juga kan mensupport waktu itu. Benar. Saya berhasil datangkan artisnya juga. Benar. Bintang tamunya, tempatnya grand finalnya dapatnya di panggung besar juga. Benar. Nah, pada tahun 2019 tuh saya diacungin jempol Bang. Benar. Soalnya saya pernah juga ngeliat lebih spektakuler. Iya, dari tahun-tahun sebelumnya. Benar. Itu jadi tantangan saya Bang untuk tahun ini 2020. Walaupun terdampak kita terhambat sama COVID. Ya, tapi alhamdulillah kami audisinya tahun ini tuh lewat via online. Via online ya? Ya. Berarti udah mundur Bang. Awalnya kan kami April. Iya. Mau tatap muka sama peserta ibaratnya. Karena corona tempatnya juga lockdown. Kami perpanjang nih, kami rubah sistem pendaftarannya via online. Jadi peserta itu kirim video online mereka. Jadi mereka ngirim ke email, ke WhatsApp. Jadi tetap pokoknya nggak ada halangan. Benar. Jadi selama COVID itu kami memilih nih mana finalis yang pantas jadi finalis Putri Muslimah. Akhirnya. Terus penjuriannya? Kami ada tim kami bikin grup WhatsApp gitu. Jadi kami nilai nih, ada video masuk kami kirim, ini layak nggak, ini pantas nggak. Kalau misalnya ada yang nggak pantas kan kami skip dulu nih, kita cari yang baru masuk kayak gitu Bang. Ya sampai akhirnya kami tanggal 1 Juni kemarin umumkan 20 besar. Karena kan kenapa saya ambil 20? Karena tahun cantik nih 2020. Jadi sebelumnya tuh nggak 20 finalis Bang. Dulu tahun sebelumnya awal tuh 12 finalis. 12. 2018 2019 15 finalis. 15 finalis. Yang tahun ini 20 finalis kami pilih. Berarti kan antusiasme mereka semakin pasti mahasiswa juga semakin semangat. Nah, itu Bang, benar. Jadi tidak ada halangan buat kami membuat event ini. Ya semoga aja COVID ini cepat berlalu Bang. Benar Bang. Karena sampai sekarang kami belum dapat tempat grand final. Itu kendalanya. Benar. Karena masih
belum boleh katanya. Belum boleh. Masih ngikutin anjuran pemerintah lah. Benar, harus ngikut dulu berarti ya. Benar. Ya terus, jadi sabar-sabar aja dulu. Sabar-sabar aja dulu. Kalau yang terbaiknya, maksudnya tadi kan boleh dibilang ada mungkin suka dukanya tadi kan. Yang paling yang mungkin satu IO kan pasti sebelum-sebelumnya mungkin yang membuat lebih semangat kan salah satunya tadi ya. Mungkin ada lagi yang hal-hal mungkin dari segi finansial atau apa mungkin bahwa wah saya bikin event ini kayaknya lebih sukses yang ini gitu. Pernah nggak selain daripada Putri Muslimah? Pernah Bang, itu yang 2017 ya? Itu. Yang awal-awal itu ya? Awalnya itu saya bikin Alaya Next Top Model. Apa? Alaya Next Top Model, itu loh perumahan Alaya. Oh iya, berarti perumahan Alaya gitu ya? Di sini Alayanya bukan mensupport penuh Bang. Kenapa saya bikin Alaya Next Top Model dulu kan event cuma modeling Bang, nggak ada yang khusus untuk remaja dewasa, remaja putri itu kami mau gabung gitu nah Bang, awalnya kayak pageant di luar gitu kan. Nah dari situ saya punya ide. Waktu itu kan Alaya ini lagi boomingnya kolam berenangnya lagi. Benar pertama perdana buka. Di situ dia bilang yang punya kolam berenang, Ical coba bikin deh di kolam renang Koko, acara apa nanti Koko support, dia bilang kan. Oh iya, dari situ kan tantangan saya ya? Nih kan Bang. Benar. Saya punya tantangan nih bikin event, ambil nggak ya. Mumpung tempatnya dikasih nih, saya bilang. Benar. Saya rembuk dulu sama teman, ambil aja kita coba. Awalnya kan coba. Saya bikinlah lomba fashion dulu Bang. Lomba fashion membludak peserta saya di situ Bang. Alhamdulillah ya malah. 100 peserta. Panen jadinya. Nah 100 peserta, temanya casual aja Bang di situ Bang. Kan cuma untuk bikin ramai kolam berenangnya di situ. Bener. Sampai hujan kami terjang aja itu lomba fashion. Bener. Bayangkan hujan-hujan lomba fashion. Tetap kami jalan. Alhamdulillah. Nah dari situ Bang. Itu jarang banget loh. Yang diambil cuman 10 juara. 10 juara. Jadi 90. Bayangkan Bang. Berarti sama saja 90 orang yang kecewa gitu. Benar. Pasti digebukin lagi sama yang 90. Oh enggak juga. Di situ udah mulai ibaratnya mulai pelan-pelan menerima komentar masuk orang. Jadi kalau mumpung pas ada yang komentar, ada yang protes gitu kan, nih ada jurinya silahkan ngomong langsung. Benar. Mumpung jurinya belum pulang. Betul gitu. banget. Bahkan sebelum mulai pun kami udah kasih tahu nih. Betul banget. Dilarang protes kan, MC saya itu bisa pintar, maksudnya bisa ngomong gitu nah Bang. Siapa yang protes nanti mending gak usah ikut duluan deh, dia bilang kayak gitu. Daripada kecewa kan. Dipertegas duluan kayak gitu. Jadi mereka udah terima. Dari situ sih akhirnya mereka bisa menerima gitu ya. Mungkin sebenarnya sih itu satu apa ya pembelajaran juga buat modeling misalnya. Bahwa tidak kalau memang tidak beruntung pada saat itu, mungkin ada waktu yang lain lah mungkin bisa beruntung ya. Terutama anak-anak Samarinda yang sebenarnya punya antusiasme, jangan begitu kalah langsung misalnya langsung down, langsung ciut gitu kan. Padahal kan masih ada waktu. Masih banyak waktunya. Event lo nggak cuma satu ibaratnya. Bener kan. banget. Event banyak, mungkin rezekinya belum di event saya, mungkin di eventnya orang. Iya, atau mungkin kebanyakan orang tuh banyak kecewanya kalau eventnya Om Ical nih nggak pernah saya masuk 3 besar lah. Karena saya juri, saya bilang. Iya sih. Saya loh bukan juri, saya cuma penyelenggara. Saya gitu. Tapi ada nggak misalnya juri selalu diganti nggak, misalnya penjurian, misalnya jurinya lo ya diganti ya? Pernah diganti misalnya pernah saya lihat Bang Sabdo ya misalnya, kita sebutin namanya Bang Sabdo. Bang Sabdo misalnya, terus event berikutnya diganti lagi orangnya gitu. Sering ya? Iya ganti Bang, karena kan tiap ganti ya. Event kan mau suasana baru Bang. Betul kayak gitu. Maksudnya tiap konten event yang saya buat, jurinya pun harus beda dengan event yang lain. Maksudnya biar pesertanya juga nggak bosen. Bener. Kemasan acaranya juga nggak bosen kayak gitu. Bener, karena kalau misalnya itu aja nanti orang bosen pasti ya. Termasuk juri berarti ya. Jurinya juga. Terus memang kalau dalam event ini pernah ada yang menuduh misalnya jangan-jangan memang udah diatur nih atau gimana? Nah, pernah itu pernah sering banget itu Bang. Ya sampai saya tegasin kalau ada buktinya mana, saya bilang kayak betul gitu. Banget. Iya. Di sini saya nggak mau ibaratnya hanya terima ibarat kayak gitu, saya nggak mau nama saya hancur demi sebuah satu orang saja misalnya kayak gitu. Saya mempertahankan nama baik saya bilang. Betul banget. Lebih baik saya murni daripada saya nerima
saya jadi bahan omongan kan nggak enak nih bang. Betul. Baik main jujur aja lah. Betul gitu. betul. Karena kan keuntungannya juga nggak ada di situ. Kalau misalnya kita mau spesialkan siapa juga, saya rasa juga nggak ada kan misalnya. Karena saya jalankan ini bang hobi sebenarnya. Benar. Saya juga orang yang suka cari kesibukan kayak gitu di luar, mengisi waktu luang ibaratnya kayak gitu bang. Betul. Nah sekarang kalau IO ini berhubung orang semua tahu kan sekarang misalnya COVID. Nah itu pernah nggak ada, maksudnya ada event-event yang tertunda apa saja misalnya eventnya yang tertunda saat sekarang? Yang kalau ini kan berapa bulan sebelum nih? COVID itu ya? Sebelum COVID. Kira-kira udah berapa bulan nih? 3-4 bulan ya? Benar. Banyak. Ada 3 event. Event besar ya. Waduh lumayan tuh ya. Jumba 1, fashionnya 2. Iya. Jadi sempat juga down juga mas. Ya jadi mau gimana lagi bang? Benar. Tempat gak ada yang mau kasih ibaratnya. Daripada sepi peserta kan, ya ngikutin aja lah dulu. Oh iya. Tapi kan boleh dibilang Ical masih aman soalnya kan ada perawat kan. Maksudnya profesi yang lain lah gitu kan. Benar bang. Saya juga kemarin selama event nggak ada, saya jadi tim COVID memang bang di rumah sakit. Iya. Memang jadi tim udah COVID. Ada ini kan, ada SK-nya bang dari rumah sakit itu, ada 80 orang yang masuk untuk bantu penanganan tim COVID dan saya terpilih, ya mau nggak mau kami jalanin kayak gitu. Alhamdulillah udah. Apa ndak agak-agak takut juga? Awalnya sih shock bang gitu, karena kan kita nggak pernah. Udah acara nggak kesampaian. Tiba-tiba SK muncul jadi tim COVID kan? Benar. Kami belum ada pengalaman ya, namanya sudah diatur ya bang ya. Kami nggak bisa nolak, udah resiko pekerjaan. Jadi kami terima dengan ikhlas waktu itu, ya Bismillah aja kami jalanin dengan ikhlas, ngerawat pasiennya juga. Ngelihatnya pas sembuh itu udah senang banget gitu. Oh benar ya. Tapi pernah nggak pasti ada rasa takut ya? Pasti ya. Takut pasti ada bang. Karena kan kami juga takut terkontaminasi kan bang. Benar. Takut tertular juga ya, makanya itu kami beruntung ada APD itu bang. Benar. Banyak berdoa. Banyak berdoa benar. Terus kalau pulang misalnya, ini contoh soalnya kan waktu COVID itu ramai banget diperbincangkan bahwa ada sampai perawat tuh sampai tidak diterima di misalnya di kos-kosnya. Jadi kemarin pas COVID gitu bang, kami diinapkan di hotel bang. Oh di hotel. Perawatnya. Iya kah? Jadi alhamdulillahnya di situ. Ada enaknya, ada enggaknya. Gak enaknya kami jadi tim COVID, enaknya kami diinapkan di hotel berbintang. Jadi di hotel itu kami itu difasilitasin bang perawatnya. Oh iya. Difasilitasin supaya aman ya. Ya makanan dikasih 3 kali 1. 3 kali 1. Baju dicucikan, aman berarti. Jadi aman, enak. Terus bagaimana dengan keluarga dong? Pasti kan saat itu mau pulang. Kalau pulangnya kami juga pulang waktu itu. Jadi kami tahan aja, cuma komunikasi aja, video call kayak gitu. Ya. Tapi jadi kemarin pas malam Lebaran, alhamdulillahnya pasien yang di rumah sakit itu udah dipulangkan semua karena udah sembuh. Nah, jadi pas lebarannya kami boleh pulang tuh. Oh, pas lebarannya pulang. Nah, habis lebarannya kami diinapkan lagi. Cuma sehari aja liburnya, tapi nggak apa-apa sih pengalaman. Kalau nggak ada kayak gitu nggak ada pengalaman. Benar. Tapi kalau misalnya sekarang mungkin agak-agak sudah udah mulai longgar sih, cuman kami ya? Tetap social distancing gitu bang. Benar. Pasti maksudnya juga ibaratnya yang dulunya tegang di saat disuruh bertempur lah ceritanya. Benar. Ya. Nah sekarang kan udah lewat sih kan, masa hitungannya tuh 3 bulan bang. Ya alhamdulillah aja awal-awal memang takut sih. Benar. Sampai kesini, ya udah lewat, kita udah laluin kok kayak gitu. Terus Anda sebagai seorang perawat kan, pasti maksudnya bagaimana sih sebenarnya kedepannya ini karena kan boleh dibilang nggak ada sebenarnya bisa memastikan kalau prediksi mungkin ya kayak apa kedepannya ini, misalnya kan apalagi pemerintah sekarang menerapkan new normal misalnya kan, new normal. Dengan new normal ini kan apakah kita akan selalu tetap misalnya new normal sampai kira-kira pandangannya Mas Ical sendiri maksudnya apakah masih lama gitu ya? Benar. Kami pun juga tidak tahu tuh bang, karena kami ngikutin. Kalau ngelihat ini bang, maksudnya namanya? Grafiknya pasien yang kena
COVID itu, alhamdulillah sampai bulan ini udah muncak gini dia sudah turun gitu. Udah turun ya. Down. Tapi kita tetap waspada. Benar. Sementara kan udah rumah sakit ini udah 0 pasiennya. 0 pasiennya. 0 pasiennya alhamdulillahnya di Untuk situ. Kalimantan Timur memang udah. Kalau Kalimantan Timur yang paling banyak tuh di Balikpapan masih Bang. Balikpapan. Jadi teman kami di sana masih berjuang melawan COVID gitu. Benar. Ya kalau di sini ada mungkin orang OTG ya, sebutan orang tanpa gejala, tapi dia positif. Nah itu yang paling parah banget tuh, ya, orang tanpa gejala kan. Cuman kalau orang OTG gitu, dia nggak langsung dimasukkan di rumah sakit Bang. Dia ada rumah karantinanya sendiri, itu di Bapelkes ditaruhnya. Jadi kalau pada saat sewaktu-waktu ada keluhan, pasien itu baru dirujuk ke rumah sakit. Nah kalau nggak ada keluhan sampai akhir pun dia pulangnya dari situ ibaratnya gitu. Ya alhamdulillah sih selama habis lebaran sampai sekarang ini belum ada lagi. Belum ada ya. Berarti alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kalau sampai bulan depan lagi nggak ada, insya Allah deh cepet-cepet zona hijau deh Samarinda. Benar alhamdulillah, mudah-mudahan saya juga berharapnya begitu. Benar, biar kami bisa aktivitas kembali. Benar ya, amin. Benar, event banyak tertunda nih kasih ya. Benar banget ya, karena kan pasti banyak event yang tertunda. Dan saya pun juga sebagai orang usahawan pasti banyak dampak yang sangat-sangat berpengaruh banget lah. Pokoknya semua usaha pasti ya, termasuk IO ya pasti usahawan dan lain-lain, pokoknya semua kena dampaknya. Apalagi saya mau grand final nih, tempat kan belum dapat. Iya benar ya, Putri Muslimah ya. Muslimah lagi, Bang. Ini kan sudah 20 ya, 20. Berarti udah terpilih. Sayang sekali ya nggak datang ya misalnya di podcast kita kali ini ya. Nanti mungkin berikutnya podcast. Nanti habis kalau udah terpilih lah saya. Benar. Benar. Terus ada nggak tip khusus misalnya buat para finalis nih, mungkin pesan-pesan yang mau disampaikan misalnya buat finalis, apa yang harus dibenahi atau apa yang harus mungkin dilakukan untuk saat sekarang untuk mempersiapkan berikutnya gitu. Kalau menjadi seorang juara kah gitu atau seperti kalau finalis saya lihat udah pada tahu porsinya masing-masing Bang ya, udah maksudnya mereka tuh udah paham seluk-beluk Putri Muslimah. Jadi mereka tahu apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan. Betul. Kayak gitu. Untuk penampilannya sendiri pun kami serahin ke mereka. Karena di Putri Muslimah kami juga dapat supportnya tuh wardrobe gitu loh Bang. Wardrobe muslimah, brand-brand muslimah tuh banyak yang masuk ke kami. Jadi kami beruntungnya di situ. Jadi ya alhamdulillahnya di situ Bang. Jadi finalis tuh difasilitasin. Pakai bajunya sponsor. Baru kami sudah melakukan pemotretan juga kan buat promosiin mereka. Benar. Nah, ngomong-ngomong masalah sponsor, saya kan perhatikan Mas Ical ini kan banyak banget tuh sponsornya. Ya nggak? Setiap event itu kan pasti juga sih Bang. kayaknya punya cara jitu untuk meng-guide sponsor nih kayaknya. Bisa nggak dibongkar di sini? Sponsor tuh Bang untung-untungan Bang. Oh iya kan. Yang otomatis yang pertama kali itu pendekatan dulu. Ya ketemulah, ngobrol, jelaskan maksud dan tujuannya apa. Kalau dipikir eventnya ini positif, pasti yang ditawarkan tuh pasti mikir juga. Benar banget. Benar gitu sih. Namanya mau bikin event pasti mereka misalnya pengen tahu dulu gitu ya. Atau mungkin pasti biasanya bikin proposal dulu ya. Bikin proposal kadang surat dari awal. Dari awal udah kami rencanain tuh. Jadi tinggal nyebar-nyebar aja. Itu biasanya disebarinnya misalnya berapa bulan sebelum event? Misalnya 2 bulan sebelum event. Pokoknya udah harus disebar dulu. Jadi kan kalau udah disebar tuh ibaratnya tenang gitu nah Bang. Tinggal nunggu jawaban aja kan, kalau nggak direspon kan kami bisa ngalihkan ke yang lain. Benar banget. Gitu. Tapi memang selama event yang saya buat itu Bang, kalau yang namanya cari sponsor yang namanya uang itu sangat susah di sini Bang. Kebanyakan sponsor itu ngasihnya berupa barang produk gitu. Biasanya benar. Tapi ya nggak apa sih, kami ibaratnya kami kembangin sama-sama lah. Benar. Ya alhamdulillah aja sih selama ini, walaupun nggak banyak, ada aja sih beberapa yang masuk kayak gitu kan, tapi ya sampai sekarang alhamdulillah aja sih mesti. Alhamdulillah. Ya. Cuman karena COVID ini
Yang untuk sponsor Putri Muslimah pada mundur semua. Pada mundur? Iya. Tapi untuk hadiah utama tidak dong. Iya benar. Karena saya sudah mempertahankannya. Benar. Bukan berarti begitu sponsor mundur lalu juga mundur. Iya, saya tetap jalan terus lah gimana caranya. Karena ini udah saya agendain event tahunan juga. Benar. Pokoknya apapun kendalanya tiap tahun harus ada lah insya Allah ini. Benar. Selagi saya masih bisa bekerja, saya bisa ngurusin semuanya, insya Allah bisa jalan. Emang timnya ada banyak ya? Hitungan tangan aja bang. Saya itu sebenarnya nggak ada tim bang. Nggak ada tim awalnya. Padahal kalau saya lihat event besar begini. Jadi kalau ada event, saya tuh manggil misalnya dari sepupu, saya misalnya, keluarga. Kalau mereka semua ini tidak bisa, baru saya panggil teman. 5 cukup gitu ya? Cukup 5. Ya itu saya bilang hitungan jari kan. Saya tuh nggak kayak orang-orang banyak bertim-tim kayak gitu, enggak. Iya. Saya walaupun saya yang buat, saya juga tetap turun di lapangan, saya ngatur-ngatur di situ. Nah itulah Mas Ical, makanya sampai sponsornya juga sampai kayaknya merasa berdosa kalau nggak jadi sponsor sama Mas Ical. Iya kan, karena Mas Ical sendirian turun jelasin. Maksudnya kalau misalnya percayakan ke orang, bisa saja itu mestinya cara berkomunikasinya kurang atau seperti apa. Kadang takutnya proposalnya nggak nyampe lah, apalah itu yang saya takutkan. Mending saya yang turun terjun langsung lah, walaupun capeknya saya nggak mikir deh kayak gitu. Bener. Yang penting pokoknya jangan gengsi lah. Ya gitu. Jangan gengsi. Karena kan kita ibaratnya mau berjuang nih, kapan lagi kan. Betul. Gitu. Biasanya kan kalau sudah udah bos nih, misalnya kan paling tidak asistennya atau khusus marketingnya khusus misalnya ngubungi sponsor gitu ya. Akhirnya dengan Mas Ical seperti itu, akhirnya sponsor-sponsor tadi malah tertarik untuk ikut. Tapi jarang juga sih bang, banyak yang langsung ACC gitu bang. Kebanyakan ditolak. Kebanyakan ditolak. Tapi kecewa juga kalau nggak ditolak. Kalau ditolak kecewa sih ada bang. Ibaratnya kan dia ibaratnya brand besar. Benar. Pernah tuh waktu tahun 2018. Ini event Putri Muslimah. Benar. Dari awal Putri Muslimah itu saya jalan, sponsor uang pun nggak ada saya dapat bang. Nggak ada. Nggak ada. Jadi yang sponsor saya itu dari bantuan ini, yang dari produk itu aja bang. Produk yang masuk itu, yang mau support. Nah jadi walaupun itu saya sempat pesimis bang, mau saya batalin tuh bang. Duh gimana ya ini finalisnya, saya takut kecewa juga sama finalisnya. Jadi kami sambil legowo lah, sambil jalan pelan-pelan. Tapi alhamdulillah ada aja, mau dekat-dekat final ada aja yang bantu. Dekat-dekat. Alhamdulillah. Aman. Yang tadinya deg-degan tiba-tiba alhamdulillah. Nah itu 2018 bang. Memang masa-masa krisis kayaknya. Iya sih, memang waktu itu juga lumayan ya, maksudnya perekonomian masih fluktuatif lah, benar banget. Akhirnya itu ya. Tapi bang, misalnya pernah nggak, misalnya ada sponsor yang sangat mengecewakan, bukan mengecewakan lagi, tapi sangat mengecewakan. Mungkin di saat udah dekat event, misalnya ditunggu-tunggu nih, diharap-harap. Oh iya benar. Apa itu? Yang saya ngajak ini bang, Putri Muslimah yang ini. Ya ini udah menjanjikan buat hadiah. Tapi jangan disebut namanya kan. Saya nggak sebutin ya. Saya cukup sebutkan ini. Nanti travel bang. Di belakang layar aja nanti. Awalnya saya ngajak dia buat jadi sponsor Putri Muslimah. Oke, dia bilang bang. Sponsor utama misalnya. Umroh bang dijanjikan, bayangkan. Umroh, astaga. Saya udah senang nih. Finalis saya bisa umroh tahun ini. Alhamdulillah. Saya kejar tuh terus, pantas aja tiap kami mau ketemu, dia selalu nolak bang. Alasannya ada aja. Saya kan kalau namanya hadiah besar ya bang, saya bikinkan hitam di atas putih bang, maksudnya biar enggak. Pas kami kebetulan event yang terakhir sebelum pandemik, saya kan suruh ketemu tuh di event, saya datang ke sini, tidak lama di situ dia langsung langsung membatalkan semuanya. Padahal beritanya udah naik, kami naikkan. Yang kecewa siapa? Saya yang rugi ibaratnya bang. Dia udah maksudnya dibantu dipromosiin travelnya, udah disebarin kemana-mana, tapi saya diginiin gitu loh bang. Pasti saya kecewa banget itu bang. Dan saya cukup tahu namanya. Oh iya. Dan saya nggak akan hubungin orangnya lagi. Oh iya kan. Nanti di belakang layar bisik-bisik saya berarti. Aduh, kalau lihat itu bang, saya mau sedih banget itu bang. Iya pasti kecewa banget ya. Kecewa.
Benar-benar. Tapi mudah-mudahan lah ibaratnya itu jadi satu motivasi buat Mas Ical ini mungkin lebih berbenah lagi mungkin, atau mungkin ada yang perlu supaya lebih kedepannya mungkin sponsor tuh maksudnya tidak sembarang, maksudnya benar. Berhati-hatilah. Benar, sangat berhati-hati dalam memilih sponsor gitu ya, itu mungkin. Terus dalam sebuah fashion pasti ada namanya aksesoris. Dalam aksesoris misalnya termasuk emas. Pasti kan ya. Itu ada enggak misalnya cara-cara memilih perhiasan emas misalnya di saat mau event? Pernah nggak, misalnya kan Mas Ical pernah dulu jadi model. Awalnya model dan kemudian di saat event pasti ada yang nanya-nanya, boleh pakai ini, boleh pakai ini. Boleh pakai ini, nggak boleh pakai ini. Itu sih formalitas ya Bang. Banyak aja yang nanya boleh nggak pakai kayak gini. Mungkin nanti saya sarankan langsung ke toko Mas Jati Jaya aja. Oh iya. Alhamdulillah. Kan bisa nanya-nanya tuh. Kayak ini Bang di depan saya ini. Oh ini iya, apa bener. nih Bang? Oh iya, sini saya baru lihat nih. Benar, di sini saya ada baru logam ini ada logam apa, bisa dijelaskan nggak? Bener, yang kecil apa, yang besar nih apa? Betul. Ini logam mulia. Logam mulia ini ada dua macam sebenarnya PT Antam, tapi ada kemasan lama dengan ada kemasan baru. Oh gitu. Ini benar. Kebetulan kami menyediakan banyak stok logam mulia mulai dari 1 gram sampai 100 gram. Oh gitu. Dan kemudian perbedaannya yang karena ini ada dua kemasan yang punya nilai yang berbeda-beda. Maksudnya di 1 gram sama 1 gram pasti bedanya ini lebih tinggi karena kan kemasannya. Namun sebenarnya orang kalau misalnya mau misalnya berinvestasi tidak mesti sih harus maksudnya memilih yang bagus kemasannya atau seperti apa. Yang terpenting itu kan di dalamnya. Di dalamnya ini kan, gitu ya. Benar. Oh ya, buat teman-teman nih yang mau pilih emas langsung aja ke toko emas Jati Jaya nih, sama ownernya nih bagus banget nih. Oh ya, alhamdulillah, makasih. Jadi kalau mau berinvestasi bisa di sini Bang. Bisa banget. Mulai dari 1 gram sampai 100 gram. Pokoknya di atasnya itu juga bisa, tapi mungkin saya bisa dong nanti di sini. Bisa banget. Oh gitu. Oh, iya, nanti dibantu ya. Oh iya benar. Terus ngomong-ngomong cara berhias nih menurut Mas Ical sendiri, cara berhias Anda misalnya cara orang berhias misalnya emas, ada nggak versi-versi atau mungkin tips khusus misalnya cara berhias yang baik, karena kan seorang fashion pasti ahli dong misalnya. Nah itu ada nggak tips kalau khusus? saya sih kan nggak terlalu ngerti ya Bang kayak gitu, karena kan saya bukan bukan fashion designer, saya kan cuma ibaratnya di balik layar aja. Di balik layar. Iya benar. Tapi kan pernah jadi modeling nggak? Pernah. Cuman kalau ngomong tips-tips sih ya pasti para model mah tahu, gak usah dijelasin. Muanya di sini udah ngerti semua. Kok saya akuin, saya acungin jempol semuanya Bang, karena Putri Muslimah saya pun disupport sama 20 MUA waktu 20? Ya jadi saya karena 20 finalis ya? Saya ngambil juga 20 MUA tahun ini. Oh berarti lain-lain ya? Satu finalis itu dapat 1 MUA yang make upin finalis gitu Bang. Oh berarti masing-masing gitu masing-masing gitu. Nah untungnya di Putri Muslimah tuh gitu Bang. Finalis MUA-nya ada, dibantu support. Bener jadi banget. Finalis tuh nggak merasa terberatkan mesti pakai baju ini bajunya enggak. Oh enggak mesti. Enggak, karena alhamdulillah dari 2018 tuh udah ada yang support bajunya buat grand final. Benar. Dari 2017 malahan udah disupport itu. Malahan bajunya. Udah disupport. Iya, sama brand besar di sini. Berarti, nah, itu alhamdulillahnya Bang. Alhamdulillah ya. Kita manusia namanya butuh proses ya, butuh pendekatan. Pribadi kita harus berkepribadian baik juga. Jangan asal ceplos-ceplos lah. Namanya benar, kita berhadapan sama banyak orang ya. Benar. Jadi harus jaga attitude juga, karena dari pengalaman itu kan orang bisa nerima kita. Benar gitu. banget, karena ternyata Putri Muslimah itu bukan hanya dari face-nya aja benar. Tapi attitude-nya juga, terus catwalk-nya, apanya dan lain-lain pasti ya. Lebih banyak maksudnya nggak hanya dari face-nya aja. Benar. Kalau saya kira dulu tuh kalau modeling pokoknya harus begitu face-nya bagus udah pasti juara sudah ini ya. Ternyata enggak ya. Kalau di Putri Muslimah enggak Bang, kami beda. Benar. Iya, kalau di Jakarta mungkin ya ada benar. Nilai sendirinya. Kalau di Samarinda enggak.
Benar, nggak mesti ya? Kayak di nasional. Benar. Tapi tidak menutup kemungkinan finalisnya kami cari yang kayak di nasional. Benar. Itu bedanya. Siapa tahu kan tahu misalnya ada finalis yang tinggi, oke cocok nih. Benar. Jadi kriteria lah kami nominasikan dulu lah kayak gitu, suruh ikut nanti kita ajak. Betul. Gitu sih. Betul. Jadi kedepannya pasti mungkin bisa memotivasi juga buat modeling yang mungkin bisa. Kenapa saya bikin Putri Muslimah tuh Bang ya? Karena kan kebanyakan lomba-lomba model tuh tidak ada yang berhijab awalnya. Benar. Jadi saya bikin sebuah gebrakan baru di Samarinda. Kalau bukan saya siapa lagi nih yang gerakin untuk remaja-remaja muslimah ibaratnya gitu kan. Nah dari situ awal dari 2017 tuh ya udah mulai cari nama nih, banyak yang nanya-nanya. Nah, sampai sekarang dan bahkan dikenal sampai sudah di nasional event ini. Alhamdulillah. Udah dikenal sama orang Indosiar juga. Benar. Gitu. Dan saya lihat memang sih untuk kedepannya, saya rasa memang lebih menjanjikan. Benar. Kenapa saya bilang menjanjikan? Karena banyak mungkin peserta atau mungkin remaja-remaja sekarang mungkin harus diwajibkan untuk berhijab misalnya kan, tapi tidak menghalangi niat mereka untuk misalnya ikut event model. Misalnya gitu. Nah salah satunya ibaratnya Putri Muslimah ini ya. Dan bagaimana potensinya remaja Samarinda untuk misalnya untuk kedepannya, untuk modelingnya maksudnya. Potensinya benar remaja Samarinda ada ndak misalnya bisa memotivasi atau bisa memberi semangat buat mereka supaya bahwa jangan maksudnya buat remaja-remaja jangan takut mencoba. Jangan takut mencoba, benar itu yang saya karena maksud. Kalau kita tidak mencoba tuh kapan kita majunya ibaratnya. Ini kayak banyak nih kan Putri Muslimah yang finalis saya nih rata-rata mereka mencoba semua. Nah kan saya bilang kalau sudah jadi finalis kamu setidaknya sudah punya nama kan? Mendapatkan keuntungannya kan. Saya bilang kami fasilitasin semuanya. Acara mana ibaratnya difasilitasin kayak acara saya bilang. Benar enaknya begitu itu kan Bang. Kalau acara lain kan baju sendiri, make up sendiri. Iya biasanya kan seperti itu. Cari sponsor, cari misalnya make up sendiri gitu nah. Gaun sendiri misalnya kan. Alhamdulillah saya dirangkul sama mua juga sama brand-brand lokal juga kayak Ria Miranda, Nobi Samarinda, apalagi tuh yang masuk ke kami tuh Lois Sam, itu brand-brand hijab semua tuh yang brand masuk. Yang memang sekarang sudah mensupport Mas Ical sendiri ini. Ya alhamdulillah. Berarti dukungannya semakin luar biasa dan Mas Ical mudah-mudahan IO-nya atau keadaan kita kembali normal dan amin. IO Mas Ical kembali amin, ya Allah, amin. Unggul terutama Putri Muslimah ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa dapat tempat grand final. Benar. Soalnya belum grand final ini. Iya benar. Oke, makasih Mas Ical. Ada pesan-pesannya buat seluruh penonton yang ada di rumah? Buat penonton dan subscribernya Toko Emas Jati Jaya, jangan lupa selalu dukung Toko Emas Jati Jaya karena barang-barangnya berkualitas, barangnya juga juga menarik nih, sangat bagus. Mungkin bisa nego-nego nanti sama abangnya kalau masalah harga. Oke, makasih. Itu dia. Bang. Dan mudah-mudahan Mas Ical juga ya kita sama-sama di saat new normal nanti ini kita semakin ibaratnya terima kasih bisa juga melakukan aktivitas ya. Ya udah mengundang saya Bang. Oh iya, makasih. Saya juga makasih suatu kehormatan buat saya Bang. Iya, alhamdulillah, makasih banyak juga.